Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'ati bi karamatil anbiya. Wassalatu wassalamu ala khairil atqiya. Sayyidina wa habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil mujahidina li'i'la'i kalimatil asfiya. Amma ba'd. Saudara-saudara santri Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin Turen Malang yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dirangkai dengan ngaji rutin. Sebelum ngaji, yang kita bacakan kitab Al-Adhkar An-Nawawi, perlu saya sampaikan mutiara pagi hari ini, yaitu adalah bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang berwawasan positif, atau disebut dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa kaitannya dengan husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dalam mengatakan, ana inda dzanni 'abdi bi, fa in khairan fa khairun, fa in syarran fa syarrun. Artinya bahwa saya sesuai dengan prasangka atau persangkaan seorang hambaku kepada saya. Seandainya saya dianggap sebagai sesuatu yang baik, maka akan saya laksanakan hal yang baik. Tapi kalau orang hamba saya menganggap bahwa itu jelek, maka akan saya ceritakan hal yang jelek. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu adalah berpikir yang positif, yang positive thinking. Artinya bahwa Allah itu adalah sesuai dengan apa yang diangan-angan kita. Punya cita-cita luhur, punya cita-cita yang baik. Itu adalah hal yang paling utama dalam hadis ini. Oleh sebab itu maka ada suatu cerita yang kaitannya dengan hadis ini, yaitu pada zaman kaum Bani Israel, yaitu termasuk diantaranya hikayah tentang mukjizatnya Sayyidina Isa alaihissalam. Di zaman kaum Bani Israel ada seorang laki-laki yang punya istri sangat cantik sekali, tidak ada bandingannya, jadi paling cantik sedaerah itu. Kemudian di suatu saat ketika dia sedang senang-senangnya pada istri yang cantik, ternyata istri itu meninggal, mati. Setelah mati, maka seorang yang punya istri cantik itu adalah tidak bisa tidur. Bahkan setiap hari itu kerjanya hanya nunggoni kuburannya terus. Sampai sekian lama, tidak terhitung. Dalam ceritanya tidak terhitung. Kemudian suatu saat Nabi Isa alaihissalam lewat situ, kemudian melihat bahwa orang tersebut lagi menangis karena meratapi kepergian istrinya tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendekati dan bertanya, wahai seorang laki-laki, dengan apa yang kau susahkan di kuburan ini? Iya, wahai Nabiullah, bahwa saya sangat kecewa, saya susah, tidak bisa tidur karena istri saya meninggal. Istri yang paling saya cintai, yang paling saya senangi, sudah meninggal, orangnya cantik dan seterusnya diceritakan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau ingin bahwa istri Anda itu bangun lagi, hidup lagi? Karena Nabi Isa punya keistimewaan, punya mujizat, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Akhirnya dia semangat, iya Nabiullah, silahkan untuk didoakan agar supaya hidup lagi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa, lalu alhamdulillah setelah Nabi Isa berdoa, ternyata kuburan yang dihadapi
oleh laki-laki itu kemudian membuka. Lalu berdirilah seorang tinggi, warnanya kulitnya hitam, matanya mendulu, ya, keluar api, jadi mulutnya juga keluar api, bahkan duburnya juga keluar api. Akhirnya orang laki-laki tersebut mengatakan, wah bukan ini, wahai Nabiullah, bukan ini. Demi Allah, karena istri saya cantik sekali. Akhirnya menunjuk pada kuburan yang lain. Kemudian setelah itu, apakah benar bahwa ini bukan istri kamu? Kemudian Nabi Isa, sudah kembalilah kamu. Maka orang yang hitam itu kemudian mati lagi, masuk ke liang kubur. Menunjukkan pada kuburan yang lain. Setelah didoani, kemudian muncullah seorang dengan mengipat-ipatkan badannya yang penuh dengan lumpur. Kemudian terjadilah bersih sekali. Setelah bersih, ternyata muncul seorang wanita yang cantik, lebih cantik daripada istri yang meninggal tersebut. Kemudian, apakah ini istri kamu? Dia mengatakan, iya betul, ini istri saya. Akhirnya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, malamnya tidur, ya, dia sedang bersandar di pupunya seorang perempuan tersebut. Dia bermimpi bahwa ada seorang laki-laki yang gantengnya bukan main. Dia kalah. Ternyata membawa istrinya tersebut dan mengatakan, ini bukan istri kamu, ini adalah istri saya. Demi Allah bahwa ini istri saya yang sudah meninggal, tapi saya merelakan. Ternyata apa? Ternyata setelah paginya kemudian lapor pada Nabi Isa alaihissalam, wahai Nabi Isa, apakah benar ini? Akhirnya Nabi Isa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu bukan istrinya yang dia kecewa tersebut, tapi istrinya orang yang sudah sama-sama meninggalnya. Akhirnya dia terus kemudian menyadari apa? Bahwa istri Anda ternyata benar, bahwa istri Anda itu adalah yang hitam, yang mendulu, yang keluar apinya, itu adalah istri Anda. Itu walaupun Anda sedemikian cintanya pada istri, tapi itulah wujudnya istri Anda di akhir atau di kuburnya. Kemudian dia sadar, setelah sadar dia diberi tahu oleh Nabi Isa alaihissalam agar supaya Anda tahu bahwa apa yang kau cintai ternyata istri Anda itu adalah bukan yang terbaik untuk Anda. Bukan yang terbaik untuk Anda. Maka kemudian apa yang diriwayatkan dalam hadis qudsi itu juga dihubungkan dengan asa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Itu ayat tentang kita, akan tapi itu untuk dalil bahwa jangan-jangan sesuatu yang paling kau cintai malah justru paling jelek bagi kamu. Atau bahkan kadang-kadang sesuatu yang paling kau benci malah justru menjadi hal yang terbaik untuk kamu. Oleh sebab itu maka hal inilah menjadi rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah adanya apa yang ia peroleh, apa yang kita miliki, bukan mengeluh, akan tapi carilah jalan keluar, nikmati apa yang kita miliki untuk dijadikan sesuatu bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hal yang terbaik. Makanya setiap segala sesuatu kita tidak boleh meratapi ke orang tua seperti ini, kondisi saya seperti ini, keluarga saya seperti ini. Bukan itu yang kita peroleh, akan tapi nikmati, jadikanlah apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi hal yang terbaik untuk kita semuanya. Itulah cara menikmati dan cara menjadikan diri kita adalah orang yang betul-betul berbuat baik dan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa yang diperolehnya menjadi kenikmatan, bukan menjadi siksaan di dalam hati kita. Itulah mudah-mudahan kita semuanya, baik yang di rumahnya kondisinya baik atau jelek atau apapun, itu yakin Allah akan menjadikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Hanya kita yang mengemasnya yang harus bisa pandai-pandai untuk bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hal yang diridhoinya. Demikian, mudah-mudahan ada baik dan manfaatnya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi